dipersembahkan oleh... Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kontroversi sangat laku di negeri ini. Mereka yang sering melawan arus justru mudah mendapatkan bonus. Cepat menjadi populer di berbagai pemberitaan hingga menerima berbagai cercaan. Politik Indonesia mudah memicu kegaduhan berkat tingkah-tingkah kontroversi yang menghebohkan. Tapi apa sesungguhnya manfaat kontroversi jika hanya memantik heboh yang tanpa substansi? Inilah Mata Najwa. Pemicu kontroversi. Sekarang mau atau kita mau undang-undang itu aja, pokoknya harus berdasarkan hasil pembahasan. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Mari bicara Sarpin Effect. Sebulan sudah berlalu pasca dikabulkannya pra-peradilan yang menyebut penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Kini ketok palu sang hakim seolah menginspirasi banyak tersangka korupsi. Mereka seakan berlomba mengajukan pra-peradilan. Hakim pemutus perkara ini, Sarpin Rizaldi, menjadi sosok penting. Dianggap pemicu lahirnya berbagai gugatan pra-peradilan. Telah hadir di studio Mata Najwa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Selamat malam, Pak Sarpin. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk datang. Ya. Sempat dibujuk beberapa lama sampai akhirnya mau datang untuk berbicara Sarpin Effect. Anda sekarang hakim paling terkenal di negeri ini, Pak Sarpin. Sadar akan hal itu, Pak? Tidak tahu juga saya terkenal atau tidak. Tapi tidak merasa terkenal? Tidak. Saya yang pasti bagi saya, dalam hidup saya yang terberat barangkali mungkin malam ini. Yang terberat justru malam ini? Iya. Kenapa, Pak Sarpin? Iya, karena saya belum pernah ini datang ke Metro TV ini. Saya belum pernah duduk di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Tapi saya sudah terbiasa untuk menyidangkan perkara yang barangkali banyak ditonton oleh banyak orang. Termasuk yang kemarin salah satunya yang paling menghebohkan. Salah satunya itu. Yang paling menghebohkan negeri. Kita ingin tahu lebih banyak tentang sosok Sarpin Rizaldi yang banyak dibicarakan orang. Ini dia profilnya yang berikut ini. Hakim Sarpin Rizaldi menjadi sorotan setelah didaulat sebagai hakim yang memimpin sidang pra-peradilan penetapan tersangka calon Budi Gunawan. Meraih gelar sarjana hukum pada 1986, Sarpin kemudian melanglang ke daerah sebagai hakim. Belum berkarir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Binjai. Penggemar musik rock ini juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain gemar bernyanyi, ayah dua anak ini juga mahir di lapangan hijau. Bahkan Sarpin Rizaldi pernah bergabung di klub Divisi 1 PS Hercules yang bermarkas di Stadion Menteng. Adakah yang berubah dari hidup Anda, Pak Hakim, setelah Anda menjadi orang yang begitu ditunggu-tunggu putusannya dalam kasus Budi Gunawan 1 bulan yang lalu? Saya kira tidak. Hidup saya seperti biasa sebagai seorang hakim pengadilan negeri. Tetap seperti biasa. Kalau tadi Mbak Nana katakan saya jadi orang terkenal, sebenarnya hakim itu tidak perlu terkenal. Dan juga tidak boleh dicerca. Dan juga tidak boleh dihujat. Seperti itu. Saya kira sama saja. Tidak boleh dicerca, tidak boleh dihujat. Anda merasa itukah yang Anda hadapi sekarang setelah putusan Anda keluarkan? Jelas. Jelas. Saya merasakan itu dan ketika saya sudah mendengar beberapa media yang menghujat saya, yang menghina saya akan laporkan ke polisi. Dan sudah Anda laporkan? Sudah. Ada yang sudah saya laporkan dan ada yang masih dikumpulkan data-datanya. Karena ini kan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Siapa saja tuh yang sudah Anda laporkan ke polisi? Yang baru saya laporkan salah seorang mantan hakim agung. Saya kurang begitu hafal namanya. Itu yang saya kenal itu Ibu Komaria, Hakim Agung non karier.
Persisnya kenapa Anda laporkan Ibu Komaria? Cobalah dibayangkan, dikatakan saya hakim bodoh. Sekarang saya balik tanya sama Mbak Najwa, apakah seorang hakim mungkin bodoh? Karena dia diterima itu melalui suatu proses yang panjang. Jadi ini karena Anda merasa tercemar nama baik setelah di media disebutkan Hakim Sarpin hakim bodoh? Jelas. Itu bukan hanya penghinaan terhadap diri saya, juga penghinaan terhadap lembaga peradilan. Karena saya melaksanakan tugas saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Selain Ibu Komaria, mantan Hakim Agung, tadi Anda katakan sudah mendata. Jadi Anda persisnya sudah mengumpulkan siapa saja yang bernada miring terhadap Anda dan putusan Anda selama 1 bulan ini? Bukan hanya saya yang mengumpulkan. Karena saya sudah minta bantuan beberapa orang advokat sebagai kuasa hukum untuk mengumpulkan data kira-kira mana yang mencemarkan nama baik saya, mana yang menghina saya, nanti saya laporkan. Jadi Anda sampai menyewa pengacara ya khusus untuk ini? Anda serius betul ini? Saya tidak pernah menyewa pengacara sampai hari ini. Cuman dengan keadaan seperti ini ternyata banyak rekan-rekan advokat ini yang mau saya mintain tolong tanpa bayar. Apa ya kepentingannya kira-kira advokat mau membela hakim tanpa bayar? Saya minta bantuan. Anda yang meminta bantuan? Iya. Hakim meminta bantuan pengacara? Iya, karena ini kan sekarang saya dalam keadaan dizolimi. Nama baik saya dicamarkan, saya difitnah, saya dihina. Tentu saya mempertahankan diri. Anda atau putusan Anda, Pak Hakim? Anda bisa menilai sendiri. Saya katakan sudah, dua-duanya itu. Saya dalam memutus perkara, melaksanakan tugas negara sebagai hakim yang diangkat oleh Presiden sebagai kepala negara. Apa salahnya orang mengkritik putusan hakim? Putusan hakim itu produk hukum kan sama seperti undang-undang. Undang-undang banyak dikritik, kenapa putusan hakim tidak boleh dikritik? Saya tidak menyalahkan orang mengkritik. Yang saya salahkan orang mencemarkan nama baik saya, menghina saya. Dan yang masuk kategori menghina ketika sudah masuk personal, dikatakan Anda bodoh, begitu? Betul. Jadi hanya sebatas itu, sebatas persoalan hinaan pribadi. Kalau soal putusannya yang kemudian diperdebatkan, dibilang ada sarpin efek, sarpinisme dan sebagainya, itu sah-sah saja kan? Saya tidak mempersoalkan itu. Dan kalau Mbak Najwa nanyakan sama saya mengenai putusan, saya juga tidak akan tanggapi. Karena hakim itu tidak boleh berkomentar terhadap putusan dan tidak juga boleh mengomentari putusan. Tapi sepanjang itu, di luar itu, berpengaruh terhadap diri saya dan mencemarkan nama baik saya, tentu saya akan menempuh jalur hukum seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa, pemicu kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Yang tadi kita saksikan adalah deretan kasus-kasus yang muncul, gugatan pra-peradilan yang muncul, katanya itu sarpin efek, Pak Sarpin. Ya. Itu dampak dari keputusan Anda ketika memenangkan gugatan pra-peradilan. Sarpin efek, dampaknya sampai sejauh ini itu Anda pertimbangkan atau Anda tidak melihat dan tidak memperdulikan apapun hasil dari keputusan yang Anda keluarkan? Bukan masalah peduli atau tidak. Ini kan masalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam khususnya tersangka. Kenapa saya mengambil putusan seperti itu? Saya sudah pertimbangkan secara matang dalam putusan dan tidak perlu saya ulangi di sini dan tidak boleh juga saya bicarakan di sini. Tapi yang pasti perlu saya katakan dan perlu saya sampaikan adalah bahwa penyidik sekarang tidak perlu khawatir. Banyak-banyak orang mengajukan pra-peradilan terhadap ditetapkan dia sebagai tersangka. Sepanjang penyidik sudah bekerja secara profesional, sudah bekerja menurut ketentuan hukum acara.
Karena itu proses penyidikan diatur di dalam KUHP dan hukum acara tertentu lain dalam pidana khusus lainnya. Sepanjang itu dilakukan benar, permohonannya kan pasti ditolak. Kalau saya hakimnya, kalau itu prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan penyidik itu tidak bertindak sewenang-wenang, tentu akan ditolak permohonan pra-peradilan. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Dan Anda juga tidak khawatir kalau kemudian suara-suara mengatakan, wah putusan Sarpin itu membuka tabir gelap pemberantasan korupsi. Hakim yang pro-koruptor, ada suara-suara seperti itu, Anda juga tidak memperdulikan sama sekali? Bukan saya tidak memperdulikan, ini harus dipilah. Pra-peradilan itu bukan pemeriksaan perkara korupsi, ini menyangkut masalah proses. Jangan dicampur adukkan antara hukum materi dengan hukum formil. Ibarat kereta api, ini hukum acara, ini relnya. Ketika kereta api itu harus berjalan di relnya, itu baru benar. Saya ingin ke koalisi, teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, ada Feby Yoneta yang duduk di audiens. Apa dampak dari putusan Hakim Sarpin kalau Anda lihat? Kalau saya sebetulnya melihat bahwa dampak dari putusan Hakim Sarpin itu bisa pada pelemahan pemberantasan korupsi. Paling tidak ada 2 senjata baru yang sekarang bisa digunakan oleh para tersangka korupsi. Itu pertama adalah pra-peradilan. Faktanya banyak, Sultan Batu Gana dan kemudian juga Hadi Purnomo melakukan presiden yang sama. Yang kedua adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu selalu digunakan kepada siapa saja yang kemudian bermaksud untuk mengkritik baik itu putusan atau bahkan proses-proses kriminalisasi dan juga pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi. Oke, Anda dan teman-teman lebih jauh bahkan kemudian melaporkan Hakim Sarpin ke Komisi Yudisial. Iya benar, karena kami menilai bahwa ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Hakim Sarpin. Dalam hal ini sebetulnya kita harus melihat bahwa putusan pra-peradilan yang dijatuhkan oleh Hakim Sarpin itu tidak bisa dilihat sebagai murni putusan yang berdasarkan hukum. Maksudnya, jadi Anda curiga ada pertimbangan selain hukum yang diambil? Ya, kami melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan di luar hukum yang mungkin mendasari dari putusan tersebut. Apa itu misalnya kepentingan di luar hukum? Kita lihat indikatornya saja. Apabila putusan itu berdasarkan hukum, maka seharusnya dia merujuk pada hukum acara yang berlaku. Dan juga kewajaran praktek peradilan yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan hakim-hakim yang mengadili pra-peradilan terkait dengan permohonan penetapan tersangka. Kita semua tahu bahwa ini satu-satunya kasus di mana penetapan tersangka itu bisa diputuskan dan diterima dan dibatalkan penetapan tersangka tersebut oleh pra-peradilan. Saya harus kasih kesempatan Pak Sarpin untuk menanggapi. Saya rasa saya tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh koalisi ini. Karena dasar pertimbangan saya sudah seperti saya katakan. Adakah pertimbangan di luar hukum? Adakah kepentingan-kepentingan lain? Mana mungkin hakim itu memutus perkara di luar hukum. Yang jelas, yang pasti, norma hukum pra-peradilan pasal 77 itu memang penetapan tersangka itu tidak ada di dalam norma hukum pasal 77. Tapi mengenai hal demikian, hakim itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menemukan hukum dan menafsirkan hukum. Karena undang-undang kekuasaan kehakiman jelas menerangkan seperti itu. Dan itu saya pertimbangkan dalam putusan. Kalau kemudian tadi dinilai ada melanggar kode etik, tidak profesional tadi apapun alasannya dan sudah diadukan ke Komisi Yudisial? Silahkan saja buktikan pelanggaran kode etik. Seperti saya katakan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Komjen Pol Budi Gunawan ini, selama proses peradilan itu, komisioner Komisi Yudisial setiap sidang ada di ruang sidang. Dan dia juga menyatakan membawa staf untuk memantau sidang. Mulai dari sidang pertama sampai putusan. Jadi kode etik mana yang saya langgar? Anda mau katakan bahwa selama sidang diawasi sedemikian ketat? Bahkan Metro TV memuat dalam running tag-nya, Komisi Yudisial
melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap Hakim Sarpin dan keluarganya 24 jam. Kapan saya mau melanggar kode etik? Setelah ini kita ada tanggapan dari Komisi Yudisial, salah satu dari anggota Komisi Yudisial untuk Hakim Sarpin, tapi saya harus break dan saya akan minta tanggapan Anda soal itu setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Bahkan oleh didukung oleh jadi putusan itu begitu sudah putus itu bukan milik pribadi, itu milik publik ya. Jadi nggak ada haknya. Kenapa hakim itu marah kalau putusannya dikritik? Nggak ada haknya itu. Ini merupakan tingkah laku tersendiri, perilaku yang tidak boleh menurut kode etik. Jadi malah bermasalah nanti kalau sampai dia berteriak-teriak membela diri, membenarkan diri, atau bahkan mungkin sampai melaporkan, ini terkait dengan perilaku. Ya, itu tanggapan Komisioner Komisi Yudisial Taufikur Rahman Syahuri soal Hakim Sarpin. Anda akan dipanggil atau bahkan sudah dipanggil oleh Komisi Yudisial? Sampai hari ini saya belum dipanggil. Tapi saya dengar memang katanya kan saya akan dipanggil. Tapi saya sudah nyatakan saya tidak akan datang. Anda tidak mau datang? Tidak akan datang. Kenapa? Karena dia sudah berkoar-koar membahas pasal 77. Apakah komisioner KY ini jadi hakim? Itu bukan kode etik, yang dibahasnya itu substansi perkara. Makanya saya tidak akan datang. Kalau Anda tidak datang, tapi kasusnya bisa saja terus bergulir di Komisi Yudisial. Silahkan saja. Kesempatan Anda membela diri malah tidak ada. Silahkan saja. Akan kena sanksi? Kalau kena sanksi saya melawan. Dengan cara apa? Dengan cara jalur hukum juga dong. Kan tidak mungkin dengan cara lain. Sanksinya itu kalau misalnya kita pakai, ada contoh kasus pra-peradilan. Pak Hakim yang menggugat status tersangka dikabulkan, hakimnya sempat kena sanksi. Badan Pengawas Mahkamah Agung memberikan sanksi menjadi hakim non-palu selama 1 tahun. Saya tidak tahu itu. Anda sendiri pernah diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung? Sampai hari ini belum. Dan saya belum pernah kena hukuman disiplin. Saya belum pernah kena hukum. Anda sempat dilaporkan ke Komisi Yudisial, katanya sempat ada 8 kasus, 2 kasus Anda kemudian datang dan menjelaskan. Katanya ada 8 laporan. Saya kan tidak tahu yang melapor itu orang ke Komisi Yudisial. Tapi yang pasti, saya katakan pada hari ini, saya pernah dipanggil Komisi Yudisial 2 kali. Dan diperiksa dan hasilnya clear. 1 perkara korupsi Asabri, ketika saya jadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sudah diperiksa, selesai, surat KY keluar, clear. Yang kedua perkara pidana paten di Pengadilan Negeri Medan tahun 2012. Dua-duanya diperiksa? Dua-duanya diperiksa. Dua-duanya clear? Clear. Yang 6 kasus yang lain yang Anda juga dilaporkan? Saya tidak tahu, saya bilang. Kalau dia bilang 6 ada laporan lagi, silahkan lihatkan sama saya yang mana. Hakim Agung saja kalau dipanggil KY mau datang. Anda kok tidak mau datang ya? Karena ini sudah membahas substansi perkara. Alasan saya kan sudah jelas. Ketika di 2 kasus yang dilaporkan KY juga membahas substansi perkara, Anda datang. Kenapa sekarang Anda tidak mau datang? Bukan, salah Anda. Anda kan tidak tahu apa alasan orang itu memeriksa saya pada waktu itu. Ada 2 kasus yang tadi disebutkan. Satu soal kasus pengaduan teman-teman koalisi bersih anti korupsi. Kemudian satu lagi tadi disebutkan ketika Anda malah justru melaporkan orang-orang yang mengkritik putusan Anda. Saya bukan melaporkan orang yang mengkritik putusan saya. Saya akan melaporkan orang yang menghina saya. Saya akan melaporkan orang yang mencemarkan nama baik saya. Jangan dicampur adukkan. Kalau soal itu, Feby, kalau soal yang mencemarkan nama baik, itu haknya Pak Hakim Sarpin. Kalau ada orang yang mengatakan ia bodoh atau mengatakan ia yang kan berkaitan dengan itu haknya Hakim Sarpin. Anda sependapat dengan itu? Tapi kan problemnya harus dilihat bahwa pasal 310, 311 KUHP itu memang pasal karet yang sering digunakan oleh orang-orang yang dalam posisi berkuasa kepada orang-orang, kepada masyarakat yang kemudian melakukan kritik terhadap mereka. Dan 310, 311 ini bisa berbahaya karena kemudian dia menimbulkan chilling effect atau dampak untuk membungkam masyarakat dari hak mereka untuk menyatakan pendapat terhadap keputusan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik, termasuk dalam hal ini Hakim Sarpin. Tapi kalau misalnya dibedakan mana yang menghina personal dan mana yang mengkritik putusan?
Masih sah-sah tidak Hakim Sarpin? Problemnya adalah pasal 310, 311 itu akan karena pasal karet, dia akan sulit untuk memisahkan mana yang personal dan mana yang merupakan keputusan. Karena itu akan sangat melekat. Segala perbuatan yang melekat pada diri seseorang itu, apabila dia pejabat publik, maka kemudian menjadi bagian dari dirinya. Oke, itu yang pasal kemudian karet, sulit untuk Anda... Saya tidak perlu berkomentar apakah pasal 310, pasal 13 itu pasal karet atau tidak. Yang pasti itu hukum material. Dan yang pasti Pidana material. Dan yang pasti karena Anda merasa dicemarkan, Anda akan laporkan. Iya. Titik, selesai di situ. Iya. Jadi selain tadi Hakim Agung, saya dengar juga Anda mau melaporkan Komisioner KY ke polisi? Iya, iya. Siapa saja? Yang tadi berbicara, yang tadi kita ambil wawancaranya? Termasuk. Komisioner itu Anda akan laporkan ke Iya. polisi? Apa spesifiknya? Saya tidak bilang spesifiknya, karena yang mengumpulkan data itu juga pengacara, kuasa hukum saya. Tapi apapun pokoknya harus dilaporkan ke polisi. Kalau Anda sendiri tidak tahu mana yang dicemarkan? Saya kan membaca datanya nanti. Oh, jadi sekarang ada orang yang bertugas mengumpulkan siapa saja yang sudah menghina Anda untuk dilaporkan lagi? Iya, karena pekerjaan saya kan banyak. Setiap hari saya sidang. Anda tanyalah sama tim Anda yang menjemput saya. Saya dari pagi sampai sore sidang. Masa itu saja pekerjaan saya? Anda tampaknya memang emosi sekali, efek dari dampak kasus ini Anda emosi sekali ya Pak Hakim? Saya emosinya karena saya dihina. Sementara saya ini ditugaskan oleh negara sebagai hakim. Hakim itu Mbak tahu tidak? Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan dia diangkat oleh presiden sebagai kepala negara. Barangkali negara-negara di dunia ini cuma di Indonesia hakim yang dihina. Cobalah Mbak menyeberang saja ke Kuala Lumpur atau ke Singapura. Ada enggak didengar orang menghina hakim di situ? Anda ini tidak berbicara ada, pengadilan itu atas nama hakim, tapi kan Anda berbicara atas nama diri Anda sendiri kan Pak? Iya, Anda kan tidak kemudian mengatasnamakan hakim. hakim keseluruhan yang merasa terhina dan sebagainya. Karena kalau kita lihat putusan-putusan hakim, bahkan Hakim Agung juga banyak ada yang bilang putusan Hakim Agung ajaib, aneh dan sebagainya itu sering sekali kita dengar. Saya tidak mengomentari, saya tidak mempersoalkan itu. Yang jelas ini kan yang saya hadapi sekarang. Saya tidak membawa masalah putusan Mahkamah Agung, putusan yang lain-lain. Yang jelas sekarang saya melaksanakan tugas negara, memeriksa dan mengadili perkara dan memutus perkara, lalu saya dihina, lalu saya dicemarkan nama baik saya. Itu yang saya laporkan. Penghinaan terhadap saya dalam melaksanakan tugas berarti penghinaan terhadap pengadilan juga. Sayangnya di Indonesia ini belum ada undang-undang tentang contempt of court. Inilah yang terjadi. Jadi Anda merasa kalau Anda dihina itu juga menghina peradilan? Juga menghina pengadilan. Setuju tidak, Feby? Itu yang saya bilang tadi, bahwa sulit untuk akhirnya memisahkan diri dia sebagai individu kemudian dengan jabatan publik yang disandangnya. Dia bisa mengeksersis atau menggunakan kekuasaannya untuk kemudian membungkam masyarakat yang melakukan kritik terhadap Tapi kekuasaan apa? Toh setiap orang berhak mengajukan laporan. Kekuasaan itu kan melekat di diri pribadi yang merasa dirinya terhina dan terancam kan? Kekuasaan apa nih? Dalam hal apa kekuasaan Hakim Sarpin? Kekuasaan dia sebagai pejabat publik, dia bisa menggunakan. Jadi gini, ketika individu kemudian menjabat posisi tertentu dalam jabatan publik, harusnya dia sudah menyadari bahwa dia akan sangat rentan atau akan menjadi subjek serangan dari masyarakat yang memang memberikan pendapat, berekspresi atau menyampaikan kritik terhadap tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuatnya. Itu harusnya sudah disadari dari awal. Maka kemudian reaksi dengan menggunakan pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat itu adalah reaksi yang berlebihan. Adakah kekhawatiran Anda dan dari koalisi anti korupsi juga akan dilaporkan oleh Hakim Sarpin? Jujur aja Mbak Nana, bahwa hari ini juga mungkin saya ragu-ragu sebetulnya untuk bicara di sini, karena sudah ada presiden sebelumnya di mana Hakim Sarpin melaporkan, bahkan juga rekan saya di Padang juga mengalami hal yang sama. Misalnya dosen Ferry Amsari, dosen Universitas Andalas yang juga dilaporkan oleh Hakim Sarpin. Saya juga sebetulnya ragu-ragu untuk bicara di sini, akan kemudian mengalami permasalahan yang sama di kemudian hari dengan laporan 310-311 itu. Jadi Anda sudah menebarkan ketakutan nih Pak Hakim? Ini salah menilai saja. Ini rasa-rasa berdosa sendiri kalau menurut saya. Rasa berdosa sendiri? Iyalah. Jadi yang di Padang itu perlu saya jelaskan di sini supaya masyarakat Indonesia tahu. Dia berbicara di media, Hakim Sarpin dibuang secara adat. Ini kita masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Bagi orang Minang, itu sangat hina, Mbak. Supaya saya jelaskan. Dan
Yang berbicara itu bukan masyarakat umum biasa, tapi sebagai seorang orang yang terpelajar dan dosen. Dan saya laporkan itu. Tapi perlu diketahui, karena itu adik saya. Kalau dari segi alma mater dia jauh di bawah saya, dia BP 99. Jadi kasusnya sudah selesai itu? Sudah selesai. Sudah selesai. Dan mereka sudah datang ke Jakarta dan minta maaf sama saya. Dan Ferry Amsari sama Charles Simabura itu sudah ketemu sama saya. Didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum dan para guru besar termasuk Saldi Isra. Kita sudah bertemu, kita duduk satu meja, kita sudah beramai, dan saya sudah memaafkan dia. Dia sudah minta maaf sama saya. Dan laporan di Polda akan saya cabut. Akan dicabut, tapi tidak untuk yang lain-lain yang Anda masih merasa. Bukan masalah merasa dan tidak merasa, ini kan perlu penyelesaian. Oke, Anda tampaknya tidak ada takutnya ya Pak Hakim? Kenapa? Kalau takut nggak perlu jadi hakim. Tidak ada takutnya. Jadi kalau ada yang tanya kira-kira ada backingnya nggak ya, kok nggak takut? Oh, salah itu. Saya bertanya Pak. Saya tidak ada backing. Tidak ada backing. Hakim Sarpin tidak ada backing. Anda tahu saya ini keluarga guru. Ibu saya guru, bapak saya guru. Saya merantau ke Jakarta sendiri. Saya tidak kenal orang-orang. Baik. Saya masuk Cakim berjuang sendiri. Dan sekarang Anda sudah menjadi hakim. Saya ulangi tadi pernyataan di awal, paling terkenal di negeri ini karena Sarpin Efek. Terima kasih sudah mau hadir di Mata Najwa malam hari ini Pak Hakim. Dan setelah ini, setelah Hakim Sarpin masih ada satu lagi orang pemicu kontroversi, Haji Lulung akan hadir di Mata Najwa sesaat lagi. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Dipersembahkan oleh, didukung oleh pemirsa. Haji Lulung jadi berita akibat berseteru dengan Basuki Cahayapurnama, namanya bahkan terus bertengger di posisi puncak obrolan sosial media. Ucapannya, tindak tanduknya, hingga penampilannya memicu komentar, menimbulkan debat yang kadang juga tak substansial. Kami undang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, untuk bicara terbuka tentang APBD Jakarta hingga segala kontroversi dirinya. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya, sama-sama benar. Kita juga sudah menyiapkan video profil singkat Pak Haji Lulung supaya orang tambah kenal siapa Abraham Lunggana. Kita saksikan sama-sama yang berikut ini. Abraham Lunggana atau lebih populer dengan julukan Haji Lulung, pada 24 Juli 1959. Bangunan ini sudah 2 periode duduk sebagai anggota DPRD DKI. Haji Lulung juga memiliki jaringan bisnis mulai dari perparkiran, keamanan wilayah Tanah Abang. Namanya mulai menjadi perbincangan setelah berkali-kali bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, salah satunya terkait KIS BD Jakarta. Haji Lulung itu katanya salah satu penguasa Jakarta. Benar nggak tuh Pak Haji? Punya anak buah ditakuti, itulah Haji Lulung. Enggak, boleh dievaluasi. Jadi saya lebih kepada padat karya, lebih kepada sebuah konsep-konsep yang bisa kita barter dengan kepentingan sosial, kepentingan tenaga kerja, pokoknya kepentingan secara umum untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau dibilang penguasa Jakarta, Jawara Tenabang lah. Kalau itu iya dong? Ya, enggak. Kemungkinan persepsi itu dinamis sekali. Ada Jawara, ada preman, ada Pak Haji Lulung itu sendiri, ya. Jadi itu memang berjalan dengan begitu saja, kemudian waktu yang menjawab. Pak Haji Lulung ini jadi di atasnya preman, di atasnya Jawara, atau apa nih? Ya. Yang mana ya, nih? Itulah orang menilai seperti itu. Memang artinya halus. Kalau di media sosial kan halus 24 gitu kan. Artinya halus itu adalah brand saya ketika tahun 2002. Oh, sudah ada brand sendiri ya, Pak Haji ya? Halus itu Haji Lulung untuk semua. Hati Lulung untuk semua. Jadi itulah yang dimiliki oleh saya, kemudian diimplementasikan, disosialisasikan kepada teman-teman.
Ya artinya sejalan dengan persoalan kepentingan sosial, kepentingan publik itu memang saya garap ya. Dari penyerapan tenaga kerja, ada yang namanya investasi lingkungan. Kita sadar bahwa saya berangkatnya memang dari seorang anak yatim. Saya tidak punya modal, saya punya konsep yang namanya investasi lingkungan. Kemudian saya tinggal di sentra ekonomi, rumah saya tidak berjauhan dengan pasar. Bagaimana saya saya merger ya, artinya kepentingan sentra ekonomi dengan sebuah lingkungan. Sampai sekarang jadi bisnismen yang sangat berhasil di Tanah Abang. Ya, kalau berhasil sih enggak ya, artinya sambil berjalan sampai hari ini. Masa nggak berhasil? Kan ada salah satu orang paling kaya di Jakarta katanya Pak Haji. Enggak lah, enggak begitu. Enggak begitu. Kalau teman kalau kita bicara bisnis Tanah Abang itu kan ada bisnis jasa parkir, keamanan, penagihan utang. Itu anak buahnya jadi berapa Pak Haji di Tanah Abang? Kalau penagihan utang tuh biasanya orang dari luar. Orang dari luar datang ke kami minta izin, Pak Haji Lulung kami pengen lagi utang nih ke tempat sini. Saya bilang yang penting kalian jangan mengganggu keamanan. Silakan saja. Karena memang kalau jasa advokat itu saya punya. Ya, kalau ada orang yang diutangin kadang-kadang ngadu sama saya, itu juga sesuai dengan prosedur hukum. Artinya kami somasi, terus kami undang. Itu jadi itu salah satu dari sekian banyak bisnisnya. Jadi anak buah berapa Pak Haji? Ini juga ramai bener nih kayaknya anak buah di studio Mata Najwa. Ada berapa tuh? Kalau anak buah lumayan lah. Lumayan tuh berapa? 1.000 lebih lah. Karena katanya 1.000 lebihnya 5.000. Saya dengar 7.000 anak buahnya. Itu waktu saya belum aktif di politik, saya konsen kepada perusahaan saya. Kan perusahaan saya cuma jasanya yang tadi Mbak Nana sampaikan, parkir, terus security keamanan, kemudian satu lagi sampah. Sampah juga memang kami kelola dari sejak. Karena kan tadi pagi kan reporter Mata Najwa ikut Pak Haji ke Tanah Abang. Itu kayaknya Pak Haji ditakutin banget tuh, kita lihat bagaimana Pak Haji Lulung di Tanah Abang tadi pagi. Iya. Betul-betul disegani tampaknya di Tanah Abang. Pak Haji, kekayaan Anda tuh berapa sih Pak? karena kami cek di LHKPN itu belum ada, belum masuk. Apa memang belum mendaftarkan kekayaan? Sudah. Waktu tahun lalu saya sudah mendaftarkan itu. Tapi yang tahun sekarang belum. Ya. Berapa tuh Pak? Ya kalau dihitung materi nggak tahu lah ya. Tapi kalau dihitung apa artinya yang tidak bergerak ya lumayan. Boleh tahu nggak Pak? Ya cuma ada berapa rumah gitu kan. Berapa tuh berapa? Katanya sampai 35 mobil, betul Pak? Oh itu di perusahaan. Di perusahaan itu mobil inventaris karena pemegang sahamnya ada 5 orang. Termasuk 5 Lamborghini? Oh Lamborghini kan aku bilang dari awal, Lamborghini itu sebenarnya pinjam sama teman. Karena memang saya bergaul di komunitas mobil-mobil mewah. Jadi kalau teman atau teman punya sendiri mungkin? Enggak, benar. Karena kan sempat heboh tuh waktu Pak Haji Lulung datang pelantikan DPRD pakai mobil Lamborghini. Ya ini karena saya habis touring ke Bali, terus kesiangan. Habis kesiangan saya mau dilantik, kemudian nggak ada parkir udah nggak muat, akhirnya kami parkir di atas, di lapis 3 kami parkir di atas itu. Kemudian nggak ngerti, kok sampai sore kita pulang, terus anak-anak ngomong, Pak Haji, mobilnya digerumungin orang gitu kan. Saya sih biasa-biasa aja, namanya kami sering kumpul di komunitas itu. Namanya sering pakai Lamborghini ya? Ya kira-kira begitulah, karena pinjam. Karena saya sempat baca juga Pak Haji di salah satu wawancara media, Anda bilang, saya pembayar pajak ketiga terbesar di Jakarta Pusat. Ya, itu memang. Jadi perusahaan saya tahun-tahun kemarin pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat ketika 7 tahun yang lalu lah ya. Kalau sekarang, kemarin saya evaluasi di kantor, karena saya setiap hari Kamis itu datang ke kantor. Kan sempat ramai juga tuh, saya ngeludah aja jadi duit, betul Pak? Itu istilahnya istilah. Karena saya dari kecil kan memang mungut sampah. Jadi dari semenjak kelas 3 SMP saya ditinggal oleh orang tua. Orang tua saya pejuang 45 dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Sejak itulah saya berdikari sendiri. Karena ibu saya ditinggal 8 anak.
Kemudian setiap habis subuh saya ke pasar. Ngapain? Ya cari karung bekas, cari per bekas bal-balan. Di sana ada kardus. Ya itu yang kami pungut, terus kami buat makan sehari-hari. Jadi kalau soal apa namanya sampah, ya memang domain kita dari kecil. Jadi kalau orang bilang sampah itu bau, saya bilang sampah itu emas gitu. Emas ya? Sampai bisa pakai beli Lamborghini, Rubicon dan macam-macam. Baik. Kita sudah harus break untuk headline news, Pak Haji. Tapi yang bikin Pak Haji Lulung tambah menjadi perbincangan akhir-akhir ini juga karena tampaknya tidak habis-habis berantem sama Gubernur DKI Jakarta. Nanti saya akan tanya, ada masalah apa sih Haji Lulung sama Ahok? Salah satunya kita ingat waktu itu sempat ada demo Jawara Tanah Abang ke Balai Kota, masalah urusan PKL Tanah Abang. Kita lihat cuplikan demonya yang berikut ini. Itu gambar waktu ramai silang pendapat dengan waktu itu Ahok masih jadi wakil gubernur soal penertiban PKL Tanah Abang. Kalau sudah dihitung-hitung sudah berapa kali berantem sama gubernur? Bukan berantem ya, saya cuma mengingatkan Ahok harus tetap ingat kepada apa artinya tugas dan pelaksana serta fungsinya. Karena seorang gubernur dan wakil gubernur itu harus menjaga atau menjalankan etika dan norma. Kalau kita tanya orang Indonesia, bangsa kita, rakyat Jakarta, kalau etika dan norma itu apa? Budaya pasti. Tapi sesungguhnya etika dan norma itu adalah undang-undang yang harus wajib dilaksanakan oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Anda menganggap gubernur tidak melanggar etika itu? Iya, karena dari celetehannya, dari gaya bicaranya, itu bukan menjadi perhatian yang positif, menjadi perhatian yang negatif, sehingga banyak orang yang tersinggung. Anda termasuk yang tersinggung? Iya, artinya bukan tersinggung. Kalau saya wajib, karena saya mitra daripada pemerintahan, saya ingatkan, Pak Ahok ngomongnya harus pakai etika dan norma. Karena kalau etika dan norma itu tidak dilakukan, ini ada namanya stabilitas politik terganggu. Oke, kita harus break Pak Haji, tapi saya ingat Anda sempat bilang Ahok harus diperiksa kesehatan jiwanya, Ahok harus diminasakan karirnya, kemudian ada macam-macam lah. Nanti setelah headline saya ingin tanya, saya juga mau tanya, ini ada gantungan kunci Haji Lulung. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Didukung oleh sekarang mau enak atau kita memakai undang-undang itu aja kan? Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan, ya. Belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya, ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas di UPS? Apa 4,2 miliar perusahaan di Jakarta Timur? Saya kira Bapak bisa menahan emosi Bapak. Pak Gubernur, jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Apa itu Gubernur? Perkenalan Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Ada pimpinan loh. Kalau ada usulan dari kita, usulan dari Bapak polisi, Anda masih di Mata Najwa, pemicu kontroversi, dan saya bersama dengan Haji Lulung. Pak Haji, yang tadi kita tayangkan, mungkin Pak Haji juga sudah sering lihat, tapi tadi ada sengaja bagian yang kami tutup dengan suara tertentu karena rasanya ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh teman-teman Anda tidak pantas didengarkan. Makian-makian yang terlontar dalam rapat mediasi itu rasanya kok tidak pantas sih anggota DPRD memaki-maki seperti itu, Pak Haji? Iya, memang itu tidak terlihat semua. Karena itu kontroversinya ketika Pak Ahok berdiri. Ini ada di edit-edit. Karena Pak Ahok itu berdiri, menunjuk-nunjuk, suruh berdiri seorang wali kota, ya. Kemudian anak-anak di situ ada reaksi hari itu. Karena memang saya tanya Pak Ahok, mulainya kontroversi itu, Pak Ahok apakah saudara mau menggunakan undang-undang atau mau menggunakan sewenang-wenang? Saya yang tanya itu, temperamennya langsung naik dia.
langsung ditunjuk-tunjuk Pak Wali Kota sambil berdiri. Ya, ini ada reaksi dari kawan-kawan. Reaksinya berupa umpatan dan kalimat kasar yang bernada rasialis dan ada kata-kata binatang. Yang pertama saya dengar itu, kamu gubernur atau preman. Karena udah gaduh, jadi tidak terdengar lagi. Saya tidak terlalu yakin itu anggota dewan yang berteriak semua. Karena hari itu... Ada yang sudah mengaku, tapi dia memang meneriakkan makian. Sudah ada yang mengaku, temannya Pak Haji juga. Iya, namanya itu Bagus Arif, bukan mengaku. Dia mengklarifikasi. Karena dia dituduh yang mencaci maki itu. Ada juga yang bernama Prabowo? Prabowo itu ada. Ya, ada dan mengaku juga. Dia sudah mengaku, ya, tapi berarti anggota DPRD, bukan orang lain. Jadi tidak usah juga terlalu membela anggota DPRD, Pak Haji. Karena yang menarik kemudian Pak Haji, ketika kemudian di awal Anda bilang harus dengan etika dan sebagainya, tapi yang kita lihat terkadang anggota DPRD juga tidak menonjolkan hal yang sama. Iya, karena saya lihat itu perilaku gubernurnya lebih dulu. Jadi kami rakyatnya jadi contoh. Jadi cikal bakalnya tadi saya bilang, karena gubernurnya begitu. Gubernurnya gimana? Iya, tadi tidak menjaga etika dan norma. Jadi rakyatnya ikut-ikutan. Kalau menurut saya begitu ya. Karena itu udah lama sekali. Jadi salahnya gubernurnya? Yes. Cepat sekali langsung yes. Tapi Anda sendiri dengan Pak Ahok kan memang sudah beberapa kali berseteru. Ketika kemudian saya ingat Anda bilang Ahok harus dibinasakan sebagai wakil gubernur. Ya. Itu bulan September. Catatan saya kemudian Anda berubah lagi. Tidak boleh ada yang ganggu Ahok jadi gubernur. Pada Oktober 2014. Jadi sebetulnya sikap Anda tuh terhadap gubernur seperti apa sih? Begini, saya secara teman, saya punya hubungan emosional secara kawan gitu. Tetapi ketika dia menjalankan tugas-tugasnya, komentar-komentarnya yang tidak berpihak kepada kebijakan-kebijakannya dia terhadap rakyat, ini saya perlu kritik ketika dia bilang. Terhadap rakyat atau terhadap wakil rakyat? Terhadap rakyat. Artinya begini, coba. Ya rakyat kan, wakil rakyat kan artinya belum tentu wakil rakyat mewakili rakyat loh Pak Haji. Kan dari mana? Iya dong. Wakil rakyat itu representatif daripada rakyat. Artinya kenapa? Kami dipilih. Kami adalah pejabat publik. Sama dengan Pak Ahok. Pak Ahok itu pejabat publik. Jadi representatifnya kami mewakili rakyat. Itu secara undang-undang. Makanya amanahnya ketika kami disumpah, kami menjalankan undang-undang. Gitu. Oke. Yang ramai sekarang nih soal kisru APBD. Apa sih yang Anda lihat? Oh, saya sudah harus break Pak Haji. Tapi nanti saya akan tanya soal kisru APBD setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh pemicu kontroversi itu topik Mata Najwa dan saya bersama dengan Haji Lulung. Salah satu hal yang juga kontroversial terkait dengan tamu saya Pak Haji Lulung adalah kalau kita bicara soal kisru APBD, saya ingin bertanya ke manajer advokasi Fitra Apung Widadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa temuan Fitra soal kisru APBD yang melibatkan Pak Haji Lulung dan kawan-kawan dengan Gubernur Ahok? Ya, Fitra mencatat ada 4 yang menjadi catatan dalam konflik atau bahasanya selebrasi politik seperti itu. Yang pertama adalah masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik yang seolah-olah menjadi konflik personal antara Pak Haji Lulung dengan Ahok misalnya. Misalnya seperti ini, bahwa karena APBD itu tidak segera ditetapkan, maka misalnya pencairan kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, dan kemudian dana BOS menjadi terganggu, tidak dicairkan. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang kedua terkait dengan tidak ada pembelajaran dalam mekanisme pembahasan anggaran yang selalu berulang-ulang diduga bisa memunculkan mafia anggaran dalam konteks ini. Misalnya, kewenangan DPRD itu dalam hal budgeting hanya membahas dan menetapkan dan juga melakukan pengawasan anggaran. Nah, fungsi ini yang kemudian telah diuji oleh MK bahwa DPR legislatif itu tidak boleh membahas sampai satuan 3. Oke, dan yang terjadi sekarang? Misalnya muncul dalam versi APBD versi DPRD muncul beberapa anggaran yang cukup booming itu, siluman. Itu yang menjadi problem. Baik. Bahwa ini harusnya itu segera ditinjaklanjuti. Nah, yang ketiga adalah potensi korupsi. Ada apa sih di balik dana siluman itu? Gitu. Kepolisian Polda DKI Jakarta ketika mengusut UPS ini,
itu telah menyatakan bahwa diduga ada keterlibatan pihak dari DPRD ya terkait dengan hal ini. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir adalah ada upaya untuk membunuh sistem yang paling mutakhir dalam pencegahan korupsi, yaitu e-budgeting. E-budgeting itu upaya oleh siapa tuh? Siapa tuh yang hendak membunuh e-budgeting? Bisa jadi dilakukan oleh DPRD. Tapi satu hal bahwa e-budgeting itu dasar hukumnya sudah ada. Oke. Di Undang-Undang 23 2014 pasal 386 dan 387 bahwa itu adalah inovasi daerah untuk efisiensi keuangan. Tetapi problemnya sekarang adalah belum ada rakerda. Nah, DPRD yang seharusnya itu menginisiasi agar sistem pencegahan korupsi itu dapat dilindungi gitu kan dengan raperda. Saya pikir baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Apung tadi. Yang jelas kan Pak Haji, penelusuran sejumlah pihak tuh menunjukkan memang ada keanehan nih proyek-proyek pengadaan. Ada tiba-tiba UPS harganya miliaran rupiah, ada sekolah yang lagi direnovasi bukannya tiba-tiba dikirimin alat fitness lah dan sebagainya. Ini apakah hal-hal ini juga tidak Anda curigai? Ada kong kali kong nih, ada permainan nih, anggaran dimain-mainin Pak Haji? Iya, saya setuju dulu tuh. Jadi perseteruan persoalan gubernur dengan DPRD tentang RAPBD itu digiring kepada persoalan head to head Haji Lulung dan Ahok, sehingga substansinya hilang. Kemudian bagaimana dengan e-budgeting? E-budgeting ini harus teruji. Yang Anda katakan tadi itu salah. Jadi satuan 3 itu saya sudah ingatkan kepada seorang sekda. Saya bilang, Bang, karena kedekatan emosional saya dengan beliau sama-sama orang Betawi. Saya bilang satuan 3 itu tidak di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tidak diuji material, karena pasal 20 di Undang-Undang Nomor 17 2014 dijelaskan di situ bahwa satuan yang dimaksud satuan 3 itu tidak termasuk ya pembahasan di DPRD, itu berlaku pada DPR. Ini supaya ini pembelajaran nih, karena umum melihat nih supaya Anda jangan salah. Ya, jadi artinya DPRD masih boleh cawe-cawe anggaran sampai ke satuan 3? Bukan, artinya kita harus melewati gini, e-budgeting itu kita form. E-budgeting itu kan sistem manajemen yang terbuka, yang menekan Silva, yang hari ini Silva selalu besar, kan gitu. Kemudian alat kontrol masyarakat. Kita form. Jadi Anda setuju e-budgeting? Selesai, udah setuju itu. Cuman persoalannya... Oh, pakai cuman? Enggak, gini, iya ada itu. Cuma, e-budgetingnya juga jangan mengabaikan proses undang-undang. Karena di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, tunggu, di pasal 311 di ayat 1 butir B disampaikan gubernur dan DPRD membahas undang-undang. Kemudian DPRD mengesahkan undang-undang yang telah disepakati. Bahwa kemudian ada diduga ada oknum DPRD yang kemudian bermain, memasukkan anggaran, memaksakan supaya anggaran masuk dan kemudian anggarannya itu tidak masuk akal Pak Haji. Masuk akal Pak Haji nggak ada UPS 5 miliar misalnya? Iya, kalau itu masuk akal nggak Pak Haji? Oh, masuk akal. Masuk akal? Masuk akal. Jadi, bagaimana? Masuk akal. Itu kalau UPS-nya itu kan 1,5 ya. Karena saya di koordinator itu, saya tahu karena sudah jadi masalah ya. UPS itu 1,5 sampai 1,8. Ya. Baterainya itu berapa? Maintenance-nya itu berapa? Bayar listriknya itu berapa? Jadi maintenance satu tahun itu dihitung. Dan itu dibutuhkan oleh sekolah. Ada banyak sekolah-sekolah yang bilang mereka nggak perlu UPS harga miliaran tiba-tiba dikirimi. Kita akan tunjukkan. Iya, tapi yang perlu juga disampaikan juga. Karena ada yang perlu itu. Ini yang 2014 atau 2015 nih Pak Haji yang Anda bilang tadi. Kalau 2014 kan menjadi masalah. Kalau 2014 itu terjadi pembahasan. Selesai pembahasan disepakati, diparipurnakan, pidato gubernur terima kasih. Kemudian diantarkan kepada gubernur mengantarkan kepada di sana. Jadi yang kemudian dibilang ada anggaran-anggaran misalnya alat peraga pendidikan anak usia dini 15 miliar, pelatihan guru ke luar negeri 15 miliar, suplai UPS 2 SMP 12 miliar, laboratorium, ini semua masuk akal Pak Haji nggak? Kalau saya bilang masuk akal, karena masuk akal semua nih. Bukan, masuk akal begini. Saya loh Pak Haji bisa miliaran begini. Artinya begini, ini rinciannya kan, satuan-satuannya juga kan dihitung secara global akhirnya. Apa saja dibutuhkan, misalkan mobil. Kalau mobil cuman mobilnya saja kerangkanya, mungkin kita bisa beli misalkan mobil Alphard. Kalau kerangkanya kita beli doang, itu sekitar 200 juta. Kalau sama mesinnya berapa? Sama kabelnya berapa? Sama akinya berapa? Bahwa kemudian ketika dicek harganya di pasaran, itu penggelembungan harganya luar biasa besar? Tidak akan mungkin itu dilelang kalau itu di markup. SKPD tidak akan mungkin dilelang kalau di markup. Ada banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terlihat justru karena itu, karena markup. Kita tidak bisa pungkiri
kalau ada SKPD yang nakal dengan siapa? Yang pertama dengan mitranya. Tugas fungsi pokoknya disebut dong mitranya anggota DPRD. Nggak ketika Anda nyemut SKPD, mitranya anggota DPRD juga dong Pak Haji. DPRD tidak bisa jadi mitra. Karena nanti dulu, tugas pokok fungsi DPRD, ini supaya masyarakat tahu, tidak menggunakan uang. Tidak menggunakan uang. Tidak menjadi eksekusi. Tidak ada lelang di sana. Tapi bisa titip proyek, bisa titip proyek pengadaan. Karena yang diperiksa polisi saat ini salah satunya juga anggota DPRD, diperiksa oknumnya. Kalau titip tidak ada. Artinya begini, ini supaya saya lurusin. Kita harus break dulu, nanti saya kasih kesempatan untuk ini setelah pariwara. Tetaplah bersama kami. Kisru APBD yang memicu kontroversi, yang jelas intinya rakyat DKI jangan sampai dirugikan. Yep. Hak angket akan jalan terus tidak Pak Haji? Jalan terus. Jalan terus? Iya. Tidak akan mundur? Tidak. Walaupun ada beberapa partai yang sudah menarik? Iya, jadi kalau saya, kalau sekarang ada 8, pergi 1, itu masih ada P3 di situ. Kalau 2 lari, masih ada P3. 3, 4, kalau sendiri pun P3 terus melakukan angket. Goal utamanya apa Pak Haji? Apa tujuan utama dari hak angket ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah persoalan hukum. Di sana ada menghina secara institusi kami. Yang kedua memfitnah kami, menjustifikasi kami adalah koruptor, maling, jegal dan sebagainya. Ya. Yang kemudian ada etika dan norma, ada stabilitas politik di sana. Apa stabilitas politik? Adalah mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman ekonomi. Hari ini terjadi. Ya, rakyat Jakarta tidak nyaman dengan keadaan begini. Ya, terus yang kedua ada cacat administrasi, memalsukan ya dokumen anggaran belanja yang sudah disahkan secara bersama-sama. Yang ketiga ada hak politik, yaitu hak angket. Apa itu hak angket? Hak angket adalah kebijakan gubernur yang berdampak luas kepada masyarakat. Oleh karenanya hak angket itu dalam penyelidikan. Sekarang proses dalam penyelidikan hukum. Kalau ditanya apa sih sasarannya, kita lihat nanti. Adakah itu, misalkan, adakah itu pelanggaran hukum di sana? Ya nanti kita akan musyawarahkan lagi. Atau tidak ada, ya sudah, selesai. Targetnya sampai sejauh menjatuhkan gubernur DKI? Tidak. Kami sudah sepakat tidak menjatuhkan gubernur DKI. Tetapi kalau ada persoalan hukum, ini kami akan pertimbangkan. Kami akan pertimbangkan. Pertimbangkan untuk? Ya artinya pertimbangkan, kalau ini masalah hukum masa dibiarkan? Kan tidak ada boleh satu pun di Republik ini melanggar hukum. Semuanya, gubernur ataupun anggota DPRD? Anggota DPRD. Makanya gubernur saya bilang, dan anggota DPRD. Saya bilang kalau anggota DPRD salah, silakan dihukum. Kalau ada aparat eksekutif salah, silakan dihukum. Baik. Yang jelas, kalau sekarang persepsi publik Pak Haji, soal DPRD dan juga gubernur, tampaknya tapi DPRD persepsinya tidak begitu baik. Anda juga melihat hal yang sama, persepsi publik terhadap DPRD itu agak miring? Iya, saya tidak melihat itu. Karena saya berjuang pakai kacamata kuda. Kenapa saya katakan, saya sedang melakukan penegakan hukum. Kalau di masyarakat sana, itu melihat media. Media itu memang, medianya sangat kooperatif dengan persoalan-persoalan kebijakan gubernur. Tapi tidak ada media yang firm kepada persoalan-persoalan DPRD sesungguhnya. Kan kita juga sedang berjuang dalam permasalahan ini. Kalau Ahok mengatakan bukan Ahok. Artinya kalau ada orang mengatakan klaim Ahok benar gitu, ya biarin aja. Kita jalannya seperti air. Nanti siapa yang menilai kan orang tahu. Okay. Yang penting sekarang saya bukan media. Fakta hukum yang penting. Okay. Karena keadilan yang kita akan jalankan gitu. Pak Haji, kalau tadi saya tanya kenapa kemudian, karena salah satu kemudian outlet orang berbicara itu sekarang lewat sosial media. Nah, salah satunya di sosial media ini juga ada teman-teman yang dari Save Ahok, penggiat gerakan Save Ahok. Ada Mas Safik Ponto. Selamat malam Mas Safik, terima kasih sudah hadir. Mbak Nana. Ketika bilang Save Ahok itu Anda hendak menyelamatkan Ahok dari siapa? Menyelamatkan dari Pak Haji Lulung dan teman-teman atau dari mana nih Save Ahoknya? Wah, mana berani saya Pak. Sebenarnya gini ya Pak, kalau dibilang sebagai penggiat Save Ahok kurang tepat. Saya tuh peserta. Peserta. Siapalah saya, hanya remeh-remeh rempeyek gitu Mbak di sini gitu. Okay. Depan Pak Haji Lulung gitu. Tadi nyobain. Apa tuh intinya Save Ahok tuh menyelamatkan dari apa? Jadi ketika muncul dana yang disebut
kayak siluman gitu ya. Waktu itu kan muncul tuh. Tadi sebenarnya targetnya tuh DPRD loh, kok ini gimana gitu. Jadi saya kebetulan perusahaan saya tuh memantau percakapan publik di sosial media. Tiba-tiba naik nih, Save Ahok naik. Terus kita lihat apa nih yang terjadi. Rupanya ini benar-benar publik aja, masa gitu. Ya saya mungkin lemah rempek, mungkin di sini juga banyak yang Save Ahok gitu. Gitu, kita juga nggak tahu. Nah tapi yang pasti selama ini publik itu melihat DPR itu dan DPRD itu udah kayak, aduh udah segini gitu. Udah sakitnya tuh di sini Pak gitu. Jadi akhirnya ketika ada kejadian yang menjadi momentum, itu jadi fokus publik langsung gitu. Karena kalau dilihat, nggak mungkin kalau ini di orkestra ya, bakal sebanyak itu. Untuk pertama kalinya ada satu pejabat publik percakapannya lebih tinggi dari Pak Jokowi gitu. Yaitu Save Ahok. Jadi ini publiknya bergerak semua. Dan kalau mau lihat dampaknya ya, kita bisa lihat tadi udah dijelaskan beberapa anggota DPR partai dari partai menarik hak angketnya gitu. Oke, ada Save Ahok, tapi kemudian yang juga ramai, Save Haji Lulung. Kalau itu apa ceritanya? Nah, kalau Save Haji Lulung tuh sebetulnya itu kalau udah pernah main di Twitter ya, lihat yang ada yang nama Chuck Norris, itu tuh sebenarnya permainan yang sama gitu. Jadi menunjukkan bahwa ini figur Pak Chuck Norris tuh kayaknya wah gitu banget ya, sehingga harusnya nih percakapan di sini bukan Mbak Nana yang nanya Pak Haji Lulung yang nanya Mbak Nana gitu. Oh gitu. Harusnya kayak gitu. Atau saya tadi gitu berusaha rambutnya mirip Pak Haji Lulung, gagal total gitu, nggak mungkin gitu. Tapi itu adalah permainan. Itu ekspresi apa? Ketika rame Haji Lulung dibahas, dibicarakan di media sosial, itu ekspresi apa? Sebenarnya itu ekspresi kayak pernyataan publik ya, ketika awalnya yang diarah DPRD, lalu ternyata muncul nama Pak Haji Lulung, jadi ngalirnya ke sana. Baik, gitu. Saya minta komentar Pak Haji Lulung. Pak Haji jadi ngetop banget di Twitter, di sosial media. Pertama, saya doain jadi anggota dewan. Jadi tahu tugas pokok fungsi. Anggota dewan tidak pernah ngelelang, tidak pernah mengeksekusi anggaran belanja yang ada di sana. Ya, jadi tidak ada. Kalau persepsi orang mengatakan sakitnya di sini, ya nanti pokoknya kita sekarang apa artinya fakta hukum nanti? Tidak fakta hukum nanti, fakta hukum. Soal meme-memean, kreativitas yang ada di akun sosial, saya itu mengapresiasi karena itu adalah kreativitas yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Anda nggak tersinggung kan Pak Haji? Tidak, karena begini, kreativitas itu, ya, ini tolong dicermati dan disadari. Kreativitas itu menumbuhkan kreator-kreator muda, ya, muda-mudi. Makanya saya bilang, halo, muda-mudi, ya nggak? Benar itu. Karena kenapa? Kreativitas itu menjadi kreativitas seni akhirnya. Ini Pak Haji macam-macam kan? Biarin. Makanya saya Haji Lulung jalan terus katanya. Makanya saya pakai kacamata kuda. Ya, kreativitas seni. Kenapa saya katakan? Ini Pak Haji, baca Pak Haji. Iya. Kreativitas seni itu kreativitas seni itu menjadikan saya, dengar ini, menjadikan saya tokoh komedi. Ya kan? Tuh kan saya jadi tokoh komedi sekarang. Oke, kita menjadikan tokoh komedi. Kemudian, nah itu kan tertawa kan? Ya. Menjadi tokoh komedi. Dan lebih hebat lagi sekarang, efek daripada persoalan kreativitas itu, ini mempunyai efek ekonomi. Ya, diantaranya orang bikin kaos tanpa tahu saya. Ini Pak Haji ada yang bikin gantungan kunci. Orang bikin gantungan kunci, minta maaf secara umum. Terus dia khususnya minta maaf kepada saya, baru tadi datang, baru ngasih ini karena ordernya banyak katanya, takut dituntut saya katanya. Ini fakta. Nah, kemudian ini menjadi perhatian kita semua. Baik. Bahwa ini belum ada sarananya. Oke. Kreativitas akun sosial jadi intinya Pak Haji tidak marah? Tidak. Karena kalau saya marah ini, saya tidak mengapresiasi kegiatan teman-teman muda. Baik, ada boleh Mas Syafiq. Ini salah satu hadiah untuk Pak Haji, tidak boleh masuk. Pak Haji Lulung ya. Siap. Kecuali Haji Lulung. Salah Pak. Semoga Bapak tetap menjaga anggaran supaya tidak ada siluman-siluman anggaran lagi Pak, gitu. Semoga siluman sekarang perlu dibuktikan. Hari ini masih kita bahas mana ada siluman. Oke. Ini orang melakukan pencitraan. Satu, pencitraan ini jilid kedua. Pertama dilakukan Pak Gubernur. Jilid pertama itu ketika proses Undang-Undang MD3. Baik. Yang sekarang era PBD masuk ke ranah Pak Haji mau nggak nanti berdebat langsung dengan Pak Ahok? Oh, saya suka sekali. Karena katanya nggak mau berdebat sama Pak Ahok. Baik, terima kasih sudah hadir di Matangan Terima kasih Pak. Baik. Selamat malam, terima kasih. Di TV swasta ini kagak mau ketemu saya.